Terungkap bahwa Pangeran Andrew pernah menjamu almarhum mantan narapidana Jeffrey Epstein serta Ghislaine Maxwell dan Harvey Weinstein di Royal Lodge, kediaman milik publik tempat ia secara efektif tinggal setelah membayar biaya renovasinya. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson mampu bertahan melewati skandal, rumor, dan sorotan publik yang tiada henti. Namun tidak ada yang sebanding dengan badai yang kini sedang berkecamuk di balik dinding istana. Setelah mengalami penghinaan yang baru-baru ini sangat memalukan, Andrew dikabarkan mengajukan permintaan mengejutkan yang telah mendorong Sarah ke titik puncak kesabarannya. Ini bukan sekadar perselisihan pribadi. Konflik dramatis ini menimbulkan ketegangan, kemarahan, dan ketidakpercayaan di kalangan lingkaran kerajaan. Lalu, apa sebenarnya yang diminta Andrew? Dan mengapa hal itu membuat Sarah Ferguson sangat marah? Permintaan keras Andrew telah mendorong Sarah Ferguson hingga batasnya. Andrew Mountbatten Windsor dikabarkan mengejutkan orang-orang terdekatnya dengan permintaan yang berani dan sangat mengganggu, ditujukan kepada mantan istrinya, Sarah Ferguson, saat keduanya menjalani hari-hari terakhir mereka bersama secara diam-diam di Royal Lodge. Pangeran yang dulu memiliki kedudukan tinggi ini kini kehilangan gelar dan martabatnya setelah raja secara resmi mencabut status kepangeran dari Buckingham Palace. Yang mulia, sang raja, hari ini memulai proses resmi untuk mencabut gelar, kehormatan, dan gaya hidup Pangeran Andrew. Hal ini disebabkan oleh hubungan Andrew yang masih berlanjut dengan predator yang sudah dihukum, Jeffrey Epstein. Akhirnya Andrew menerima kenyataan bahwa ia akan terpaksa meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama lebih dari 20 tahun. Kepindahannya diperkirakan terjadi tak lama setelah tahun baru, namun para orang dalam mengatakan Andrew telah menetapkan batas tegas dengan pergi yang masih berbagi wilayah luas di Royal Lodge. Menurut sumber yang berbicara kepada Women's Day, Andrew menuntut agar Sarah menjauh darinya, sebuah perintah yang membuatnya tidak hanya marah tetapi juga sangat terluka. Dia sangat marah pada Andrew, kata orang dalam itu. Dan fakta bahwa dia diminta untuk menjauh dari Andrew membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk. Di balik layar, orang-orang dekat Sarah mengatakan bahwa ia menghadapi rasa kesepian yang luar biasa di Royal Lodge. Dulu, ia menemukan kenyamanan di sudut-sudut tenang rumah itu, namun kini kabarnya ia merasa terisolasi di dalam rumahnya sendiri. Seorang staf mengungkapkan bahwa Sarah menghabiskan waktu lama sendirian, menjauh ke bagian terpencil dari lodge. Ia bahkan memohon staf untuk tinggal lebih lama bersamanya karena merasa sangat kesepian. Pengungkapan terbaru ini memperkuat laporan sebelumnya yang menggambarkan kondisi hidup pasangan tersebut yang suram. Meskipun berbagi rumah yang sama luasnya, Andrew dan Sarah dikabarkan hampir tidak pernah bertemu. Menurut laporan Express, keduanya telah menjalani rutinitas yang sepenuhnya terpisah. Jarang bertemu kecuali saat makan. Hubungan mereka yang dulu dekat kini hanya tersisa dalam diam, jarak, dan ketegangan. Orang dalam lainnya sebelumnya mengatakan bahwa keduanya menjalani kehidupan hampir terpisah, menempati ujung mansion yang berlawanan dan jarang berinteraksi. Namun, mereka tetap berkumpul untuk makan siang dan makan malam, di mana suasana dilaporkan berubah dari diam membeku menjadi perdebatan emosional yang panas tentang masa depan mereka. Mereka terdengar terlibat dalam percakapan intens tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Sumber itu mengatakan bahwa ketidakpastian ini sangat membebani, terutama bagi Sarah. Kekhawatiran Sarah, menurut orang-orang di sekitarnya, telah mencapai titik puncak dengan masa depan Andrew yang tidak pasti dan kondisi tempat tinggal mereka yang hancur. Ia dilaporkan mulai terjerumus ke dalam ketakutan dan kepanikan. Sarah sangat cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang dalam menjelaskan bahwa ia takut terseret ke dalam masalah Andrew dan sangat khawatir tentang dampaknya terhadap putri-putri mereka, Putri Beatrice dan Putri Eugenie.
Selama ini, dunia telah lama berspekulasi mengenai hubungan mereka pasca perceraian yang tidak biasa dekat, namun situasi saat ini tampaknya menguji ikatan tersebut dengan cara yang tak pernah mereka duga. Royal Lodge, yang dulunya simbol persahabatan mereka yang tidak konvensional, kini menjadi latar bagi kesepian, kepercayaan yang retak, dan perpisahan yang mengancam. Saat Andrew bersiap untuk pindah secara paksa dan Sarah bergulat dengan rasa kesepian serta ketakutan, pertanyaan besar menghantui Windsor. Bisakah kemitraan lama mereka bertahan menghadapi tekanan skandal, pengasingan, dan masa depan yang tak pasti? Bagaimana permintaan mengejutkan ini memengaruhi hubungan mereka? Apakah dampaknya menjadi begitu jelas? Mari kita lihat. Zona perang 30 kamar. Di salah satu ujung lorong Royal Lodge yang luas dan berderit, Pangeran Andrew duduk sendirian di ruang belajar yang remang dan pengap, menyalakan rokok demi rokok, sementara tumpukan kotak kardus mengelilinginya. Label pada kotak-kotak itu seperti pengakuan diam, Sandringham Cottage, rapuh. Ruang itu begitu gelap hingga terasa seperti berada di bawah air. Ponselnya tertelungkup, tirai tertutup, kehidupannya yang dulu gemilang kini terasa disatukan hanya dengan pita dan penyangkalan. Di ujung lain properti, Sarah Ferguson berjalan mondar-mandir mengenakan kasmir lembut. Matanya merah, suaranya parau. Ia memohon pada petugas malam untuk tinggal sedikit lebih lama karena keheningan di rumah itu terasa seperti gigi yang menggigit. Ia tak sanggup menahan kekosongan. Tidak mampu, Sarah Ferguson harus menanggung kenyataan pahit bahwa satu-satunya pria yang dulu sangat membutuhkannya kini telah menutup dirinya sepenuhnya. Mereka secara resmi sudah bercerai, secara hukum maupun secara upacara. Namun selama 17 tahun panjang yang aneh, mereka menampilkan apa yang tampak sebagai perceraian paling bahagia dalam sejarah Inggris. Mereka merayakan pagi Natal bersama, hadir di acara-acara dengan warna pakaian yang serasi, dan memberitahu media bahwa mereka adalah keluarga tripod, stabil karena saling menopang satu sama lain. Publik menyukainya. Mereka terlihat seperti mantan pasangan yang berhasil mengalahkan segala rintangan dan menciptakan kisah dongeng hangat dan modern. Tetapi kisah dongeng itu hanyalah topeng. Di baliknya tersimpan sesuatu yang jauh lebih dingin, tajam, dan sangat berbahaya. Ada kenyataan finansial Sarah yang menakutkan. Lubang utang sebesar 5 juta pound yang mustahil ia tutupi. Dan cek pribadi rahasia dari ratu yang mencegahnya jatuh ke jurang kebangkrutan dan skandal. Ada pula kebutuhan Andrew yang putus asa akan seseorang yang selalu ceria, yang bisa tersenyum di hadapan fotografer dan mengobrol dengan orang asing saat anggota keluarga kerajaan lainnya, menjaga jarak dari pria yang namanya kini dianggap radioaktif. Dan yang paling berbahaya dari semuanya, rahasia-rahasia itu. Itulah lem yang sebenarnya menahan mereka bersama. Rahasia dengan tanggal, tempat, dan wajah-wajah tertentu. Rahasia yang melibatkan penerbangan pribadi, pangeran asing, perjanjian kerahasiaan, NDA, jasa bisik-bisik, dan hotel-hotel dari Bahrain hingga lokasi-lokasi yang kini enggan diakui oleh keluarga kerajaan. Rahasia yang cukup berat untuk menghancurkan karier, reputasi, bahkan lebih dari itu. Bersama-sama, mereka membangun janji tak tertulis yang lahir dari ketakutan dan diasah selama bertahun-tahun bertahan hidup. Lindungiku, dan aku akan melindungimu. Simpan rahasiaku, dan aku akan simpan rahasiamu. Kita tetap diam, dan tetap berdiri. Selama hampir 2 dekade, ikatan ini menjadi tempat perlindungan mereka, dan kini hancur. Pangeran Andrew telah mengeluarkan perintah paling dingin dan paling brutal dalam hidupnya. Sarah tidak lagi boleh berada di dekatnya. Staf kerajaan membisikkan bahwa ketika keduanya bertemu secara tidak sengaja, suhu di sekitarnya seketika menurun, seolah-olah dinding sendiri menahan napas takut. Kini mereka makan di sayap yang berbeda dari lodge. Mereka hampir tidak berbicara, kecuali untuk 2 kata singkat yang diucapkan seperti senjata. Sarah, yang dulu pernah duduk di hadapan Oprah dan berkata, "Aku akan selalu mendukungnya,"
Kini diberitahu bahwa dirinya tak lagi dibutuhkan. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada kebaikan, tidak ada percakapan terakhir, hanya penolakan. Teman-temannya mengatakan bahwa ia berayun antara kemarahan yang membara dan malam-malam panjang dengan tangisan yang terpendam. Dalam twist yang begitu menyakitkan hingga terasa kejam, secara puitis ia mulai menyendiri di bar pribadi tempat Andrew dulu menjamu tamu. Bar yang sama di mana Jeffrey Epstein pernah mengangkat gelas, tempat di mana segalanya mulai runtuh. Kini, Sarah minum gin sendirian di sana, sementara Andrew duduk dalam kegelapannya. Lorong-lorong panjang yang memisahkan mereka terasa seperti medan perang setelah asap mereda, kosong, rusak, dan bergema dengan kata-kata yang tak berani mereka ucapkan. Lalu, mengapa Andrew mengajukan permintaan mengejutkan itu? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita lihat kembali ke masa lalu. Taman yang masih berbau cerutu dan dosa, Juli 2006, di Royal Lodge, Windsor. Taman itu bersinar di bawah matahari sore yang hangat dan lembut. Mawar-mawar merekah lebar, memenuhi udara dengan aroma manisnya. Pangeran Andrew berada dalam unsur terbaiknya, tersenyum, bersalaman, menuang minuman, menjadi tuan rumah kerajaan yang menawan seperti yang selalu ia bayangkan. Gelas kristal berkilau dengan sampannya. Tawa mengalun di atas rumput yang tertata rapi. Semua tampak seperti kartu pos kemewahan. Namun di balik semua kemewahan itu tersembunyi bayangan yang tak diperhatikan atau pura-pura tak terlihat di antara tamu yang dipilih dengan cermat untuk pesta intim pra-perayaan ulang tahun ke-18 Putri Beatrice yang bertema topeng. Hadir 3 orang yang bertahun-tahun kemudian menjadi simbol dari beberapa skandal tergelap di zaman modern. Jeffrey Epstein hadir, tenang dan nyaman, meski baru saja diterbitkan surat penangkapan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ghislaine Maxwell bergerak di pesta itu seolah ia pemilik tempat, tersenyum, berbisik, menawan, setiap gerakannya tampak sudah dilatih. Dan Harvey Weinstein mengintai di pinggir, berpura-pura sebagai kekuatan Hollywood yang ramah, sementara pandangannya terlalu lama tertuju pada wajah-wajah muda di kerumunan. Ini bukan sekadar kebetulan, mereka tidak datang begitu saja ke Windsor. Andrew sendiri yang mengundang mereka. Ia membuka gerbang properti pribadinya, bagian-bagian Royal Lodge yang jarang dilihat orang. Sudut-sudut rahasia taman, lounge tersembunyi tempat ponsel disimpan, bar tersembunyi tempat percakapan mengalir bebas dan tak pernah dimaksudkan untuk diulang. Bertahun-tahun semua itu hanyalah bisikan dan rumor. Namun pada 2025, foto-foto lama akhirnya muncul. Epstein duduk santai di kursi dek bergaris seolah itu tempatnya. Maxwell memberi makan corgi Andrew seolah ia tuan baru mereka. Weinstein tersenyum lebar, berpose bersama Putri Beatrice remaja yang tak tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Melihat gambar-gambar itu kini terasa seperti menatap sesuatu yang beracun. Seperti menyaksikan momen tepat ketika racun mematikan meresap diam-diam ke dalam aliran darah monarki Inggris. 19 tahun telah berlalu. Mawar masih mekar, tetapi keajaiban telah hilang. Taman yang dulu indah kini terasa dingin, berat, dan sunyi menyeramkan. Gulma melingkari jalan batu. Udara seolah mengingat semuanya, dan setiap kali muncul, setiap kali dokumen atau kesaksian saksi dari berkas Epstein muncul, seolah bau busuk kembali mengepul dari jalan kerikil yang sama, mengingatkan dunia akan kebusukan yang dibiarkan tumbuh di balik dinding istana. Menjelang November 2025, tekanan itu menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh pihak kerajaan. Raja Charles, setelah bertahun-tahun menunda dan melalui perdebatan keluarga tertutup, akhirnya membuat keputusan yang selama ini menggantung seperti awan badai. Gelar-gelar terakhir Pangeran Andrew dicabut, hak istimewanya dihapus, dan yang paling mengejutkan, kontrak sewa Royal Lodge, sanktuari terakhirnya, tempat benih-benih gelap itu ditanam, dihentikan. Ini bukan sekadar penggusuran, bukan hanya hukuman. Rasanya seperti monarki akhirnya membuka lemari besi yang terlalu lama terkunci, berisi rahasia, rasa malu, dan hantu-hantu pria berkuasa yang memanfaatkan kedekatan dengan seorang pangeran sebagai tameng. Pada hari itu, Royal Lodge kehilangan pangerannya,
Tetapi yang lebih penting, kehilangan pintu tertutup terakhir yang menahan publik dari kebenaran. Dan begitu pintu itu terbuka, cerita-cerita mulai muncul ke permukaan. Cerita itu berasal dari suatu malam panjang di musim panas 2006. Ketika mawar bermekaran, sampahnya dingin, dan 3 monster berjalan bebas di taman kerajaan seolah mereka memang pantas berada di sana. Apa yang aneh dari tamu-tamu acara itu? Siapa di antara mereka yang akhirnya membuat Andrew terjerat masalah? Bagaimana ia sampai terlibat dalam skandal? Mari kita selami detail di balik skandal kerajaan ini. Bagaimana Epstein menarik Pangeran Andrew ke dalam badai? Pada Maret 2011, BBC News melaporkan bahwa persahabatan lama Pangeran Andrew dengan finansir Amerika, Jeffrey Epstein, yang sudah dihukum sebagai pelaku pelecehan seksual, menimbulkan kemarahan publik yang tiada henti. Kritikan datang dari segala arah, dan banyak orang menuntut Andrew mundur dari posisinya sebagai utusan perdagangan khusus Inggris. Tekanan semakin meningkat ketika mantan istrinya, Sarah Ferguson, mengungkap bahwa Andrew pernah membantu mengatur pembayaran utangnya sebesar 15.000 kepada Epstein. Pengungkapan ini mengejutkan banyak orang dan membuat hubungan Andrew dengan Epstein tampak lebih mengkhawatirkan. Kemudian datang pukulan lain. Setelah Epstein selesai menjalani hukuman penjara, Andrew terlihat pada Desember 2010 berjalan santai bersamanya di Central Park saat kunjungan ke New York. Foto itu tersebar luas dan memicu keheranan publik. Orang-orang bertanya-tanya mengapa seorang anggota keluarga kerajaan memilih tampil di publik bersama pelaku pelecehan seksual yang baru dibebaskan. Menjelang Juli 2011, skandal itu telah menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Peran Andrew sebagai utusan perdagangan dihentikan dan ia dikabarkan memutus semua kontak dengan Epstein. Namun cerita itu tidak berhenti di situ. Pada 30 Desember 2014, dokumen pengadilan di Florida yang diajukan oleh pengacara Bradley J. Edwards dan Paul G. Castle mengungkap tuduhan yang mengejutkan. Andrew dituduh terlibat dalam aktivitas seksual dengan Virginia Joy, yang saat itu masih di bawah umur dan mengaku telah diperdagangkan oleh Epstein. Joy, yang dikenal sebagai Virginia Roberts, mengatakan ia dipaksa berhubungan seks dengan Andrew dalam 3 kesempatan terpisah. Satu di antaranya terjadi saat perjalanan ke London pada 2001 ketika ia baru berusia 17 tahun. Dan 2 lainnya terjadi di New York serta pulau pribadi Epstein di Kepulauan Virgin saat AS. Ia juga mengklaim bahwa Epstein membayar 15.000 lda agar ia melakukan hubungan dengan Andrew di London. Catatan penerbangan kemudian mengonfirmasi bahwa Andrew dan Joy memang berada di lokasi yang disebutnya, menambah kredibilitas klaimnya. Foto terkenal pun muncul. Andrew berdiri dengan Joy, lengannya melingkari pinggangnya. Sementara Ghislaine Maxwell, rekan dekat Epstein, tersenyum di latar belakang. Foto itu cepat menjadi salah satu bukti yang paling banyak dibahas. Pendukung Andrew berulang kali bersikeras foto itu telah dimanipulasi. Namun Joy tetap tegas, menyatakan ia ditekan dan diintimidasi, merasa tak bisa menolak karena Epstein memiliki koneksi kuat yang bisa membahayakannya jika ia melawan. Pada 2022, setelah bertahun-tahun pertempuran hukum dan sorotan publik, gugatan sipil terhadap Pangeran Andrew diselesaikan secara pribadi dengan jumlah yang tidak diungkapkan, membawa sedikit kesimpulan, dan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Kemudian pada Agustus 2019, dokumen pengadilan yang baru dibuka dari kasus pencemaran nama baik lain, menambah tuduhan yang mengganggu. Seorang wanita bernama Johanna Seoberg mengklaim bahwa saat berada di mansion Epstein, Andrew menempatkan tangannya di payudaranya saat berfoto dengan boneka yang menirukan dirinya dari acara satir Spitting Image. Pengungkapan demi pengungkapan terus muncul. Menjelang akhir bulan itu, The New Republic merilis pertukaran email tahun 2013 antara agen literer John Brockman dan penulis Evgeny Moradzev. Di situ, Brockman secara santai menceritakan berada di kediaman Epstein di New York pada 2010
dan melihat seorang pria bernama Andy menerima pijatan kaki dari dua wanita muda asal Rusia. Ia kemudian menyadari Andy itu tak lain adalah Pangeran Andrew, Duke of York. Bagaimana skandal itu memengaruhi Andrew? Hukuman apa yang ia terima? Siapa lagi yang terkena sanksi? Mari kita bahas. Pemecatan mengejutkan Andrew dari kerajaan, dari Duke menjadi warga biasa. Pada 30 Oktober, dunia kerajaan terguncang oleh langkah dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya dari Raja Charles. Dalam keputusan yang dramatis dan berdampak besar, ia mencabut semua gelar dan hak istimewa dari adiknya, Pangeran Andrew. Dekrit itu tidak berhenti di situ. Andrew juga diperintahkan untuk meninggalkan Royal Lodge yang luas, rumah megah tempat ia tinggal sejak 2003, secara efektif memutus aksesnya. Kediaman yang telah ia sebut sebagai rumah selama lebih dari 2 dekade itu kini harus ditinggalkannya. Pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Buckingham Palace mengejutkan para pengamat kerajaan maupun publik, menegaskan betapa cepatnya nasib bisa berubah di dalam monarki. Perkembangan yang mengejutkan ini muncul hanya 2 minggu setelah pengumuman sebelumnya pada 17 Oktober yang sudah menandakan pukulan signifikan terhadap posisi Andrew. Ia setuju melepaskan gelar Duke of York yang telah lama disandangnya. Langkah ini juga memengaruhi mantan istrinya, Sarah Ferguson, yang tetap diakui sebagai Duchess of York meskipun telah bercerai pada 1946. Ia pun diharuskan menyerahkan gelarnya. Selama beberapa dekade, pasangan ini menempati posisi penting dalam struktur kerajaan. Namun kini, dalam hitungan hari, hierarki itu diubah secara tegas. Sebagai hasil dari perubahan besar ini, Andrew kini akan dikenal hanya sebagai Andrew Mountbatten Windsor, nama yang telah kehilangan kemegahan dan kekuatan kerajaan yang dulu melekat padanya. Robert Hartman, seorang biografer kerajaan berpengalaman, dalam wawancaranya dengan Daily Mail's Palace Confidential, menjelaskan apa arti praktis dari perubahan ini bagi Andrew. Secara publik, ia kini kemungkinan harus menunjukkan rasa hormat kepada keponakannya, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, yang karena penurunan pangkatnya kini menempati posisi lebih tinggi dalam hierarki keluarga. Dia kemungkinan harus membungkuk kepada Beatrice dan Eugenie di depan umum, ujar Hartman. Meski demikian, Hartman menambahkan bahwa kepatuhan Andrew kemungkinan tidak akan tulus atau sepenuh hati, mengisyaratkan ketegangan dan gesekan yang tak terhindarkan akibat perubahan ini. Fokus perhatian, bagaimanapun, tidak hanya pada Andrew. Hartman menekankan bahwa raja dan anggota senior keluarga kerajaan sangat memperhatikan perlindungan Putri Beatrice dan Eugenie dari dampak kontroversi keluarga. Sepanjang waktu, kata Hartman, raja dan anggota keluarga lainnya selalu memastikan bahwa kesalahan keluarga tidak menimpa mereka. Mereka tak bersalah, hidupnya terhormat, dan merupakan wanita muda yang berpendidikan, berakal sehat, dan baik hati. Dengan kata lain, meski kejatuhan Andrew mendominasi headline, monarki tetap ingin menjaga reputasi dan posisi putrinya, menjauhkan mereka dari skandal. Saga ini yang memadukan intrik, ketegangan keluarga, dan mekanisme protokol kerajaan yang dingin, menggambarkan monarki yang sekaligus sangat tradisional dan modern. Kejatuhan seorang pangeran yang dulunya hadir di istana, tugas resmi, dan acara publik, lebih dari sekadar kemunduran pribadi. Ini adalah penataan ulang kekuasaan, pengaruh, dan rasa hormat secara publik. Bagi Andrew, hidupnya tak lagi mengikuti pola hak istimewa kerajaan yang biasa. Bagi Beatrice dan Eugenie, perubahan ini menandai kenaikan status, tanggung jawab, dan visibilitas, menempatkan mereka di garis depan monarki, menavigasi keseimbangan antara warisan, kewajiban, dan reputasi. Saat debu perlahan mereda, mata dunia tetap tertuju pada keluarga kerajaan, menyaksikan bagaimana Andrew menyesuaikan diri dengan status barunya, bagaimana Beatrice dan Eugenie menerima peran baru mereka, dan apakah retakan dalam keluarga ini akan pernah benar-benar sembuh, ataukah ini hanya bab terbaru dari saga yang terus memikat, mengejutkan, dan memikat imajinasi publik.
Lalu, mengapa Sarah ikut terdampak hukuman Andrew meski mereka telah bercerai? Mengapa ia masih tinggal di kediaman kerajaan? Mari kita telusuri perjuangan pribadi Sarah di balik kemewahan publik. Ferguson menjadi sorotan media setelah perceraian publiknya dari Pangeran Andrew. Setiap gerakannya diawasi dan disensasikan. Pada 1995, namanya menjadi headline dalam skandal internasional. Aneh, ketika seorang petugas bagasi di Bandara John F. Kennedy, New York, mengaku mencuri berlian senilai 382.000 kalung dan gelang milik Ferguson. Pencurian itu mengejutkan, namun menjadi salah satu bab dari kehidupan yang terus diawasi publik tanpa henti. Meski telah berpisah, Andrew dan Ferguson tetap berbagi kediaman keluarga, Sunning Hill Park di Berkshire, selama hampir 1 dekade. Pada 2004, Duke of York pindah ke Royal Lodge yang direnovasi di Windsor Great Park, rumah yang dulu dihuni oleh neneknya, Ratu Elizabeth Queen Mother, hingga wafat pada 2002. Ferguson, yang mencari kemandirian namun tetap ingin dekat dengan Andrew, menyewa Dolphin House di Englefield Green pada 2007, sebuah properti yang hanya beberapa langkah dari Royal Lodge. Namun, kebakaran kecil di kamar mandi pada 2008 memaksanya meninggalkan Dolphin House, sehingga ia kembali tinggal sementara bersama mantan suaminya di Royal Lodge. Jiwa gelisahnya dan keinginan untuk privasi akhirnya membuat Ferguson pergi ke luar negeri. Pada 2015, laporan menyebut ia pindah dari Royal Lodge, menetap di Verbier, Swiss, di mana ia dan Andrew memiliki chalet mewah senilai 13 juta. Tahun berikutnya, ia mengajukan permohonan residensi Swiss, menandai babak baru dalam hidupnya jauh dari sorotan pers Inggris yang tak henti-hentinya. Meski begitu, Ferguson tetap menjaga hubungan dengan London, terus menyewa apartemen bergaya di Eaton Square. Investasi propertinya tetap aktif. Pada 2025, ia menjual townhouse di Belgravia seharga 385 juta, yang dibeli hanya 3 tahun sebelumnya seharga 425 juta. Awalnya dibeli sebagai investasi untuk putrinya. Properti itu sempat disewakan sebelum dijual. Meski sudah pindah, Ferguson tetap tinggal terutama di Royal Lodge hingga Oktober 2025, ketika Buckingham Palace mengumumkan bahwa Pangeran Andrew secara resmi diminta menyerahkan kontrak sewanya dan Ferguson akan membuat pengaturan tempat tinggal terpisah. Kehidupan Ferguson di mata publik tidak hanya ditandai oleh rumah-rumah mewah dan sorotan media, tetapi juga oleh realitas gelap dari ketenaran. Ia menjadi salah satu dari banyak korban skandal peretasan telepon internasional yang muncul pada 2006. Pelanggaran privasinya akhirnya berujung pada penyelesaian di luar pengadilan dengan jumlah yang tidak diungkapkan, menjadi pengingat nyata akan tekanan invasif yang datang dari kedekatan dengan keluarga kerajaan. Kemudian, pada April 2016, namanya muncul di antara dokumen Panama Papers yang terkenal, menyoroti keterlibatannya dalam pengawasan keuangan global dan semakin memicu ketertarikan media. Melalui dekade-dekade kekayaan, ketenaran, dan skandal, Ferguson berhasil menavigasi dunia kerajaan yang kompleks dengan ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan bakat untuk reinventasi diri. Kisah hidupnya bukan sekadar bahan sensasi tabloid, tetapi potret seorang wanita yang terus menyeimbangkan kemerdekaan, sorotan publik, dan pembaharuan pribadi. Ia hidup di dunia di mana setiap pilihan, di mana ia tidur, apa yang dimilikinya, bahkan keputusan finansialnya, selalu diamati dan dinilai secara global. Dari berlian yang dicuri di New York hingga resor alpin di Swiss, perjalanan Ferguson terus menarik perhatian publik, mencerminkan baik hak istimewa maupun tekanan hidup di persimpangan antara kerajaan dan selebritas. Lalu, apa arti tindakan dan niat Andrew dan Sarah baru-baru ini? Apakah ini menandai akhir bagi mereka? Atau apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Mari kita telusuri. Tinder, air mata, dan hitungan mundur menuju pengungkapan rahasia.
Bisik-bisik beredar bahwa Andrew dan Sarah kini hampir putus asa sedang mencari cinta di luar dinding istana. Andrew, mantan pangeran yang kini mengambang di pinggiran relevansi kerajaan, diam-diam membuat profil di aplikasi kencan eksklusif. Aturannya ketat, usia 45 hingga 60, menyukai anjing, menghormati kerahasiaan. Sementara itu, Sarah mengaku kepada teman-temannya bahwa ia siap untuk pria sejati, seseorang yang tidak malu terlihat bersamanya. Dengan kata lain, keduanya mencari perlindungan emosional sebelum tirai terakhir jatuh. Karena ketika Royal Lodge akhirnya kosong, ketika Andrew diasingkan ke sebuah cottage lembab dan sepi di Norfolk, dan Sarah pergi kemanapun para Duchess tanpa penghasilan berakhir, tidak akan ada atap bersama, tidak ada rahasia bersama, tidak ada strategi bertahan bersama. Dunia yang mereka bangun bersama, rapuh dan tersembunyi dengan hati-hati, akan runtuh. Dan ketika truk pengangkut terakhir meluncur pergi dari gerbang tua itu pada awal 2026, seseorang akan berbicara. Mungkin Sarah akhirnya menulis memoir yang telah ia ancam selama lebih dari 10 tahun, yang dimulai dengan terengah, "Aku berada di ruangan sebelah ketika..." Atau mungkin Andrew, pahit, gelisah, dan terdampar di Norfolk, memutuskan bahwa mengungkap kebenaran adalah senjata terakhir yang ia miliki. Atau pengungkapan itu datang perlahan. Catatan penerbangan bocor di sini, transfer bank mencurigakan di sana, cuplikan kabur dari pesta taman yang lama terlupakan, hingga kehidupan mereka yang teliti tersingkap di hadapan publik. Bagaimanapun juga, keheningan yang selama ini melindungi sekaligus menjebak mereka selama puluhan tahun, kini mulai retak seperti plester tua, terpecah di bawah beban kepastian. Royal Lodge sendiri sedang dikosongkan, ruangan demi ruangan, segera akan duduk kosong, menunggu penghuni berikutnya, seseorang yang tak menyadari bisikan, rahasia, dan bayangan yang masih menempel di dinding. Dan di suatu tempat di luar sana, dua mantan anggota keluarga kerajaan yang sangat cemas sedang menggeser layar, berharap orang baru di tempat tidur mereka akan mencintai mereka, atau setidaknya cukup membayar agar masa lalu tetap tersembunyi sedikit lebih lama. Namun hantu masa lalu itu sabar, dan taman itu mengingat semuanya. Setiap argumen yang dibisikkan, setiap pertemuan tergesa-gesa, setiap rahasia yang dibiarkan membusuk di bayang-bayang. Dan segera dunia juga akan mengingatnya. Dinding tidak lagi menyembunyikan cerita-cerita itu. Ruangan tidak lagi menutupi penyesalan mereka, keputusasaan diam-diam yang telah mendefinisikan mereka selama puluhan tahun akan terekspos untuk semua orang lihat. Tidak ada pesona, kekayaan, atau kerahasiaan yang bisa menahannya. Karena ketika bab terakhir dimulai, kebenaran tidak hanya bocor, ia datang seperti badai, dan tidak ada yang, bahkan keluarga kerajaan, yang bisa menghentikannya.